Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan kita yang lalu kita membahas dua hadis tentang bagaimana tindakan seorang istri dalam perihal menyedekahkan harta suaminya, dan berdasarkan hadis Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa apabila seorang istri menyedekahkan harta milik suaminya, dan itu yang dimaklumi, artinya jumlah yang dimaklumi, yang membuat suami tidak marah kalau si suami mengetahui bahwa istri telah menyedekahkan uang yang dia berikan, maka kedua-duanya mendapatkan pahala. Istri mendapatkan pahala, suami pun mendapatkan pahala. Lalu hadis yang kedua yang kita bahas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa seorang perempuan itu, seorang istri, tidak boleh melakukan puasa sunnah kecuali dengan seizin suaminya. Maka begitu pula seorang istri tidak boleh menyedekahkan harta suami sembarangan kecuali dengan seizin suaminya. Jadi kecuali tadi yang dia sedekahkan yang tidak, istilahnya tidak perlu izin suami pun suami memaklumi. Ya, jumlahnya mungkin kalau sekarang 5.000. Ya, jadi istri menyedekahkan ke pengemis 5.000. Ketika suami tahu, suami tak terlalu peduli, ya, itu tak apa-apa. Dua-duanya mendapatkan pahala. Baik, masih tersisa beberapa hadis tentang masalah ini, kita lanjutkan. Berikutnya
Hadis dari Asma binti Abi Bakar qalat ya Rasulullah ma li malun illa ma adkhala alayya az-Zubair afatasaddaq. Jadi Asma itu dinikahkan dengan Zubair, ini Zubair bin Awam, salah satu yang disebutkan namanya yang mendapatkan jaminan surga. Jadi Rasulullah ditanya oleh Asma, wahai Rasulullah, kata Asma, aku tidak punya harta, artinya aku tidak punya penghasilan, kecuali apa yang disedekahkan oleh Zubair kepada aku, artinya yang diberikan oleh suaminya untuknya. Jadi kalau Zubair bin Awam radhiyallahu anhu memberikan sejumlah harta untuk Asma, itulah yang dia dapatkan, artinya tidak ada penghasilan lain. Makanya Asma bertanya, bolehkah aku bersedekah dengan harta yang telah diberikan oleh suamiku untukku? Qal, Rasulullah menjawab, tasaddaqi, bersedekahlah, wala tu'i fayu'a alaik, jangan engkau menahan-nahan, jangan engkau kikir, maka Allah pun akan kikir kepadamu. Nah, di sini keterangan ini menyebutkan bahawa seorang isteri kalau sudah diberikan harta oleh suaminya, dan itu tentu menjadi hak sempurna bagi isteri, maka isteri dibolehkan untuk bersedekah dengan harta itu, kecuali disyaratkan oleh suami. Ini yang diberikan ini bukan jadi milik isteri, tapi disuruh simpan untuk uang belanja selama sebulan. Nah, ini uang belanja ini berarti bukan milik isteri. Jadi bolehkah bersedekah dengan uang belanja tersebut? Tidak boleh. Jadi yang dimaksud di sini adalah pemberian suami yang menyebabkan berpindahnya hak milik. Nah, itu terserah isteri. Karena ada kalanya suami tidak memberikan lebih, tapi istrinya dicukupkan untuk makan, dicukupkan nafkahnya, dan ini berarti bukan menjadi milik istri. Misal suami bilang ini uang belanja, ini 4 bank belanja 4 juta, dia boleh, ini ada uang belanja 4 juta sebulan. Kalau dia menyebutkan ini uang belanja, berarti itu untuk kebutuhan belanja. Bolehkah istri menyedekahkannya? Tak boleh, karena disyaratkan ini menjadi uang untuk belanja rumah. Tapi kalau suami mengatakan bahawa ini uang belanja, pupu lebih, menyona lebih, kacau gekah, ini uang belanja 4 juta, kalau ada lebih ya silakan saja, pakai saja sudah. Nah, di situ berarti ada yang dibolehkan bahagiannya digunakan oleh istri. Dan tentu kalau kondisinya begitu, istri akan berusaha menghemat. Yang seharusnya dalam sebulan itu bisa makan ayam sampai 3 kali, gara-gara dia menghemat uang belanja untuk bisa lebih, akhirnya makan kari terus-terusan, ikan teri terus-terusan, ikan teri terus-terusan.
Dia baju kau masin. Kata suami, bukan kau masin baju. Hai peng belanja nah, cuma lu hemat-hemat baju. Ini isteri ini perlu disekolahkan kembali. Karena tujuannya suami ketika mengadakan wang belanja berarti mensejahterakan keluarganya. Jadi macam-macam tipe pemberian wang belanja, macam-macam. Ada yang memberikannya bulan, di awal bulan dikasihnya terus nih 5 juta belanja. Itu kalau suami berpesan tak boleh pakai ke tempat lain, berarti tak boleh disedekahkan. Tapi kalau suami berpesannya, oh kado lekah karo kamu atur aja sendiri, yang penting makan ya, harus ada ya, itu dia bilang lagi tu, kambing sebulan 2 kali, daging rusa sebulan 2 kali ya, ayam merah sebulan 2 kali. Kata si isteri, menyonyan permintaan 10 juta lah kan, begitu ceritanya. Itu tipe suami kasih wang belanja. Ini biasanya tipe begini, tipe-tipe yang tak terlalu peduli. Oh kami ke dia, yang penting long wo nak makan, saya pulang kerja ada makan. Tapi saya dapatkan juga ada tipe suami yang tidak melepaskan seluruh wangnya ke isteri. Jadi kasihnya sesuai kebutuhan, kasih seminggu kemudian ditanya lagi, wang belanja ke habis? Nanti isteri lapor, sudah habis. Dikasih lagi seminggu. Pokoknya kayak dikasih jajan untuk anaknya di pesantren, seminggu. Itu ada juga tipe suami begitu. Dan ada juga model suami yang dia tidak memberikan kekuasaan pada isterinya, tapi dia yang atur sendiri, dia yang belanja sendiri. Ini suami, model-model suami agak-agak goblok model begini. Memang kepuri nak menunjukkan lagi ni. Dia atur sendiri, dia pegang sendiri, dia belanja sendiri, kan bangai. Kita punya isteri tapi kita saking, mungkin ni karena suami mungkin tak percaya sama isteri sama sekali. Dan ini semuanya sebenarnya selama tidak menzalimi kehidupan isteri itu tak apa-apa. Cuma kadang-kadang ya isteri harus banyak-banyak bersabar menghadapi suami begini. Yang intinya, kalau suami tidak mengatakan bahawa itu boleh digunakan selain belanja, maka tidak boleh gunakan. Tapi kalau suami sudah menyerahkan dengan bahasa terserah kamu sajalah, maka itu boleh digunakan untuk sedekah. Boleh digunakan untuk sedekah. Pemberian suami kepada isteri itu macam model. Ada yang bentuknya pemberian untuk menghargai kelelahan isteri, maka itu disebut dengan hadiah. Dan ini yang paling sering. Jadi karena suami faham, sudah sering ikut pengajian, sudah tahu posisi isteri di mata Allah, disuruh muliakan. Karena isteri kita itu menjadi salah satu jembatan kita menuju surga. Karena kata Rasulullah SAW, di antara manusia terbaik adalah yang paling baik kepada keluarganya. Khairukum li ahli. Manusia terbaik itu salah satunya adalah yang terbaik untuk keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Akulah contoh terbaik suami yang paling baik kepada keluarga. Jadi Rasulullah menyuruh, kalau mau lihat suami terbaik untuk keluarganya, lihatlah aku. Makanya saya bilang isteri itu perlu disayang-sayang, dimanja-manja, karena Allah dan Nabi yang menyuruh untuk berbuat baik dengan isteri. Dan salah satu kebaikan yang dilakukan suami kepada isterinya
itu disesuaikan dengan nafsu isteri. Nafsu perempuan apa? Nafsu perempuan itu bukan libido seksualitas. Perempuan itu nafsunya bukan ke arah syahwat badan, tapi syahwatnya harta. Syahwat perempuan itu Allah yang menjelaskan, ditanamkan oleh Allah rasa cinta terhadap perhiasan, minal qanatir al-muqantarah minaz zahab wal fiddah. Perempuan itu paling suka perhiasan dari emas, dari perak. Maka kita kalau disebut menyayangi istri, ya berikan sesuai keinginan mereka. Maka memberikan perhiasan, memberikan emas, perak. Istri kalau sudah diberikan itu, dia akan melupakan segala kelelahannya ketika melayani suami dan anak-anaknya. Istri kalau sudah kita berikan bentuknya perhiasan-perhiasan, itu dia lupa, hilang lelahnya. Makanya kadang-kadang hari ini banyak istri mengeluh karena suami tak faham apa yang harus dia beri. Istri tidak butuh senyuman kita. Ini senyum terus-terusan, pengen belanja, najuk. Istri tidak butuh pujian kita. Kita ini kadang-kadang memuji istri itu baik, tapi kalau tak dibarengi dengan pemberian, maka di pandangan istri tetap tak baik. Kita puji istri tiap-tiap habis bangun, sebelum salat subuh, kita selalu memujinya. Engkau bagaikan matahari di malam hari, engkau bagaikan bulan di siang hari. Berarti kan buruk sekali, berarti itu kan. Engkaulah bintang, engkaulah I love you, my hubby, yang apa lagi, my honey. Cukup indah-indah panggilan. Pengen belanja aja sama juga, tetap ujungnya istri menganggap tak baik. Tapi ada yang model tak bisa bersandiwara, tak romantis, tak bisa senyum, tak bisa memuji-muji. Kayak mana mau puji? Baca tulis saja tak bisa. Sehingga dia tidak pintar untuk mencari-cari kalimat-kalimat terindah, tidak pintar. Tetapi selalu dia setiap bulan ada uang lebih. Ini nyampat nah 500 ribu. Ini kekah ayo. Ini kan orang tadi itu kan pendidikannya kadang-kadang tidak tinggi, orangnya kasar. Dikasihnya apa? Nyampat 500 ribu kekah lebih. Home ka belanja gede. Itu di luar uang belanja. Istri mendapatkan suami begitu, dia sangat memaklumi, walaupun suaminya wajahnya mirip-mirip Dajjal, tapi sangat dimaklumi istri, dan dia sangat menghormatinya. Kenapa? Kita tahu istri itu memang hilang lelah dengan pemberian. Itu di luar belanja itu harus ada uang-uang menyenangkan istri. Kita kalau dengan orang lain, kenapa begitu mudahnya kita kasih? Ada tukang kerja di rumah, tukang tu berbuat baik, artinya dia buat sedikit lebih kerja dibanding yang kita suruh. God kedai kerja rapi, pokoknya bahkan di luar perkiraan kita, langsung kita lebihkan uang. Waktu dia minta uang ongkos tukangnya berapa, dia bilang untuk minggu ni ini sudah selesai pekerjaan ya sekitar 2 jutaan. Karena kita lihat bagus sekali kerjanya, tidak macam-macam kan, kita lebihkan. Nampak cok 2,5 juta, 500 sedekah lu. Untuk orang cukup mudah kita kasih demi menghargai kebaikan dan amanahnya. Tapi untuk istri, walaupun istri kerja amanah sekali, bagus sekali, kadang-kadang kita lupa
Ini manusia yang wajib kita senangkan nomor satu. Setelah itu bahkan baru nafkah itu mengalir ke orang tua. Nomor satu itu tetap isteri dan anak. Kalau dengan isteri dan anak kewajiban, kalau dengan orang tua kebaikan. Jadi jangan fikir wang gaji pertama langsung ke mama dan bapak kita. Anda ini dulu Pak, ini tanggungjawab kita ke bawah. Yang ke atas itu kebaikan kita. Maka orang yang patut kita hargai sekali, setiap ada kelebihan harta, itu isteri dan anak. Isteri lah kita sebutkan. Kenapa? Dia yang lelah untuk melayani dan menghidupi kita. Nah, kalau ada rezeki lebih, jangan lupakan orang tua. Apalagi kalau orang tua sudah miskin. Jadi berikanlah kelebihan-kelebihan untuk isteri. Jadi tiap-tiap bulan lihat isteri, Masya Allah, mencuci, memasak, lalu kemudian kadang-kadang dia masak air dengan kayu, Pak. Dia cari kayu. Lalu kemudian ketika kita tak ada, dia yang mengurusi anak kita. Lalu kemudian dia yang menjaga keadaan rumah agar kita tetap nyaman ketika pulang. Kita kan waktu pulang lihat rumah udah bersih, kamar mandi bersih. Itu siapa yang mengerjakannya? Isteri kita, Pak. Bahkan ketika rumah bocor, isterilah yang naik ke atas genteng untuk memperbaiki tempat bocor tersebut, kan? Luar biasa, Pak. Nyan hana lainnya sampai haju, Pak. Itu harus diberi wang-wang menyenangkan hati. Seperti kita kasih ke tukang tadi, ini ada lebih tiap bulan. Ini ada lebih tiap bulan. Dapat waktu di band jajan. Kablo apa, kablo coklat, kablo indomie, kablo bonbon, terserahkah lah. Empat dan lebih. Itu Masya Allah, suami begitulah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika ada uang-uang yang diberikan oleh suami seperti perkara Asma bilang, saya Rasulullah tidak ada pekerjaan lain, jadi tidak ada penghasilan, satu-satunya yang diberi oleh Zubair. Kan normalnya hidup seorang perempuan tu begitu, Pak, tidak ada kerja. Ini karena berkembangnya zaman, perubahan terjadi, perempuan sudah mulai kerja. Bapak Ibu, kalau belum pernah dengar, ada hadis, tapi saya lupa matannya, saya lupa kalimat yang disebut Nabi. Tapi ada hadis yang kuat yang Rasulullah mengatakan di antara tanda-tanda kiamat adalah isteri sudah mulai membantu suaminya mencari nafkah, mencari rezeki. Di antara tanda kiamat, isteri mulai membantu suaminya dalam urusan ekonomi. Dulu tidak ada, Pak. Dulu isteri-isteri itu di masa Nabi, siapa yang pernah dengar Aisyah pernah ikut PNS? Bapak pernah dengar Fatimah lulus P3K? Coba sebutkan isteri Nabi yang honorer, baik PNS yang honorer, Pak. Tak ada. Coba sebutkan isteri sahabat, satu orang saja yang punya pekerjaan pedagang. Tak ada. Jadi isteri-isteri itu dulu semenjak datangnya Islam tidak lagi bekerja. Oh, Khadijah bekerja sebelum Islam datang. Umur Nabi masih 25 tahun, dengan Nabi umur 40 tahun baru jadi Nabi. Setelah menjadi suami, setelah menjadi isteri Nabi, apakah Khadijah masih bekerja? Tak lagi, dia meladeni suaminya. Jadi Islam mengubah keadaan. Islam mengubah keadaan. Yang mencari nafkah itu adalah laki-laki. Isteri apa kerjanya? Duduk di rumah, tunggu suami pulang, layani, berkhidmat, perbaguslah fisiknya. Ya, jadi disuruh solat, soleh, disuruh siap-siap menyambut suami, nyambut urinang yang sebenarnya. Itu semenjak kedatangan Islam dirubah. Jadi tidak ada lagi isteri yang disuruh capek di luar rumah sehingga sampai lalai melayani suaminya. Jadi itu gaya hidup
yang dibuat. Namun zaman modern berubah, isteri kembali melelahkan dirinya untuk mencari nafkah. Bahkan bukan hanya keinginannya, kadang-kadang memang keinginan suami yang suruh. Suami yang suruh tu ada dibuka lowongan, cubalah daftar, mudah-mudahan lulus. Luluslah Pak. Begitu lulus, dua-duanya kerja. Pagi-pagi jam 7, yang dua-dua sudah siap-siap menuju ke kantor. Satu ke kantor A, yang satu ke kantor B. Nanti apa yang terjadi sudah bisa ditebak. Kalau punya anak, tak sempat dimandikan, tak sempat dikasih makan pagi, tak sempat masak pagi. Akhirnya nasi bungkus pagi terus-terusan, nasi gurih lontong pagi terus-terusan. Kenapa? Isteri tak sempat masak. Nanti siang isteri belum pulang, suami pulang untuk masuk keluar dari kantor sebentar istirahat, tapi tak ada isteri di rumah. Akibatnya tak ada yang masak. Lalu apa yang terjadi? Isteri beli nasi bungkus di tempat janda jualan nasi. Ada 5 bulan ke belah nasi bungkus, dengan jandanya ada juga belah. Kenapa bisa begitu Pak? Karena tak pernah ada dapat nasi, karena isteri kerja. Sampai malam sore isteri baru pulang, sama-sama capek. Begitu dideham-deham sama suami malam, kata isteri pun deham-deham, kok okay. Begitu berputar hidup Pak. Ujung-ujungnya dua-duanya merasa kerepotan hidup. Anak besar sendiri di rumah, cari pembantu. Cari pembantu pun harus yang S1. Pembantu yang S1 gaji 2,5 juta, 3 juta. Habis uang gaji untuk kerja, untuk bayar pembantu. Nah bangai Pak, kenapa nak hidup sendiri di rumah? Pelihara anak, didik mereka Al-Quran, tunggu suami pulang. Tunggu suami pulang. Dan tak akan berubah rezeki dengan dua-duanya bekerja. Rezeki isteri sudah dipatenkan oleh Allah. Dia tidak kerja, maka rezekinya di Allah berikan melalui suaminya. Apa yang susah hidup? Begitulah dulu hidup. Jadi bukan tidak boleh kerja seorang isteri, tapi ingat, isteri itu kodratnya adalah mengabdi, dan dia masuk surga bukan mengabdi ke kepala sekolahnya. Dia masuk surga bukan mengabdi kepada pimpinan perusahaannya. Dia masuk surga mengabdi pada suaminya. Kecuali suami yang kepala sekolah, okeylah. Pegak tikula dro, suami kepala tikula, isteri di dalamnya, itu masih okey. Akibat berubahnya tatanan hidup dalam keluarga, apa yang terjadi? Banyaklah kerusakan-kerusakan. Isteri kalau sudah keluar dari rumah, bertemu dengan banyak laki-laki di luar rumah, maka kemungkinan besar dia akan merasakan seakan-akan ada laki-laki lain yang lebih baik daripada suaminya. Nanti biasanya sedikit ribut dalam rumah tangga, curhatnya ke pimpinan di kantor. Padahal ributnya ribut biasa, tapi curhat. Kata si isteri kepada pimpinannya, saya di rumah, suami saya begini. Diceritakan orangnya kurang ramah, kurang lembut, kalau bicara kasar, kemudian begini, macam dia cerita. Nanti ada orang yang dengar cerita itu, dia mulai mengatakan, oh ya, seharusnya suami itu kan begini. Dalam pandangan isteri, ni Masya Allah bapak ni lembut sekali, jauh sekali perbandingan dengan suaminya. Akhirnya di situ timbul fitnah. Isteri ni tak tahu, kalau dia ketemu sama isteri bapak ni, mungkin isteri bapak ni akan mengatakan, itu suamiku itu palis luar biasa. Cuma karena tak ketemu sama isteri pimpinan ni, itu fitnah. Akibatnya apa? Luntur. Cinta ke suami luntur, pengabdiannya luntur. Nah akhirnya suami pun luntur, karena sudah jarang ketemu isteri dan tak pernah dapat masakan isteri lagi, luntur cintanya. Disitulah huru hara dikembangkan oleh syaitan. Ingat Bapak Ibu, salah satu dinas yang dibuka oleh iblis adalah dinas menceraikan suami istri.
Jadi jangan fikir bahawa syaitan itu diam saja, Pak. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahawa di antara visi utama syaitan yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi, memisahkan antara suami isteri. Kenapa tujuan syaitan yang salah satu yang paling utama memisahkan suami isteri? Karena kalau sudah terpisah maka kehancuran sangat dahsyat. Anak-anak broken home, Pak, dalam survei semuanya punya kecenderungan untuk hidup tanpa aturan. Anak-anak broken home hampir semuanya jatuh ke narkoba, maksiat, mencari kasih sayang melalui perzinaan, pacaran. Itu akibat apa? Hancurnya rumah tangga. Makanya suami itu bekerja seluruh usahanya, kelelahannya itu mendapatkan pahala di sisi Allah, dan uang-uang yang dia berikan ke isteri itulah uang yang berbentuk hadiah kepada istrinya, dan ini adalah suami-suami terbaik. Nah, yang jadi inti permasalahan kita tadi adalah isteri kalau sudah dapat uang lebih dari suami selain uang belanja, nah itulah yang disebut oleh Asma, bolehkah ku sedekahkan ya Nabi? Kata Nabi, tasaddaqi, sedekahkanlah. Jadi itu udah aman tu, sedekahkanlah kata Nabi. Dan jangan engkau kikir. Maksud Nabi, yang perempuan perbanyak sedekah, jangan kikir. Ini nasihat Nabi ke perempuan. Jadi perempuan itu sedekah dia dari harta yang diberi oleh suaminya. Sedikit dia sedekah, karena dia sedikit dia dapat, itu banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan hadis tentang bahawa beliau sudah melihat neraka, lalu beliau mengatakan, dan kulihat paling banyak penghuni neraka adalah perempuan. Nah, ini yang harus dipahami lebih dahulu. Maksudnya perempuan paling banyak dalam neraka itu bukan bermakna laki-laki sedikit dalam neraka, tapi perlu diingat persentase jumlah perempuan di akhir zaman itu melebihi laki-laki 50:1 kata Rasulullah. Jadi di mana-mana perempuan, mana-mana perempuan. Makanya Pak, kalau kita lihat di bangku-bangku sekolah, bangku-bangku kuliah, itu dalam satu lokal perempuan 30 orang, laki ada 10 orang. Di kantor-kantor juga begitu. Jadi semakin menjelang kiamat, jumlah perempuan semakin banyak. Rasulullah mengabarkan 50:1. Nah, dari persen yang banyak ini yang masuk neraka. Jadi kalau dihitung laki 10% masuk neraka, perempuan 10%, tapi 10% perempuan jumlahnya sangat banyak karena jumlah mereka banyak. Jadi jangan dijadikan dalil ini untuk mengatakan kita yang laki sedikit masuk neraka. Oh enggak, Pak. Banyak laki yang lebih bangsat daripada perempuan, Pak. Yang main judi online tiap malam perempuan atau laki, Pak? Yang main judi online orangnya urina uragam. Uragam. Perempuan jarang main judi online. Mereka kerjanya kalau maksiatnya ya goyang-goyang di TikTok, itu aja maksiat. Laki itu banyak maksiat, mencuri, kemudian tidak menafkahi, melarikan diri, berzina, macam-macam, main judi, ya, itu laki banyak maksiat. Jadi jangan fikir laki sedikit masuk neraka. Perempuan banyak karena jumlahnya dihitung banyak. Namun yang mau kita fokuskan di sini, seorang perempuan lalu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan untuk menghindar dari neraka? Apa jawaban Nabi? Bersedekahlah, perbanyaklah sedekah, kata Rasulullah. Begitu didengar perbanyak sedekah, langsung perempuan yang hadir di, ini hadisnya waktu hari raya, waktu hari raya setelah Nabi khutbah di depan laki-laki, Nabi khutbah sekali lagi di depan perempuan, bukan khutbah hari raya lagi, memberi nasihat. Disitulah keluar hadis ini, sehingga perempuan hari itu sebelum mereka pulang ke rumah mereka, langsung mereka melepaskan cincinnya, dilepaskan gelangnya, lalu diletakkan di atas rida yang dibawa oleh Bilal bin Rabah, direntangkan. Semua perempuan sedekah.
itu harta yang dia sedekahkan itu harta siapa? Harta dirinya sendiri, harta pemberian suami yang sudah jadi hak miliknya. Perlukah mereka minta izin ke suami di hari itu? Jadi mereka ni belum pulang dulu ke rumah. Habis Nabi memberi tausiah, langsung mereka lepas, dan itu tidak diberitahukan ke suaminya. Itu cara perempuan melepaskan diri dari neraka. Dari itu juga kita tahu bahawa sedekah menjadi salah satu andalan untuk melihara badan ini supaya tidak masuk neraka. Maka perbanyaklah sedekah, dan sedekah untuk isteri itu di antara sedekah terbaik. Jadi kesimpulannya adalah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, harta isteri atau yang telah diberikan suami sebagai harta isteri itu boleh disedekahkan oleh isteri sesuka-suka dia. Sebagai penutup, sebelum kita bertanya jawab, kalau isteri sedekah dengan harta yang diberikan oleh suami untuknya, apakah suami juga mendapatkan pahalanya? Rasulullah menyebutkan wali zaujiha mislu zalik, maka suami pun dapat pahala. Isteri sedekah dari uang yang kita beri untuk dia, lalu dia bersedekah, maka suami dapat pahala karena sumber harta berasal dari dia. Begitulah hebatnya Allah memberi pahala kepada isteri dan suami yang telah bersedekah, atau suami mengizinkan isteri untuk bersedekah, maka dia dapat pahala yang semisal dengan sedekahnya isteri. Baik, ini hadis tentang posisi isteri dalam urusan bersedekah.